nggak percaya yang konspirasi ini buatan Cina, buatan Amerika, buatan Israel. Persoalan itu konspirasi, buat ada sendiri karena kepentingan politik. Dia punya mahkota. Ini kayaknya corona nih. Dia sayang banget sama anaknya. Kena, anaknya mati. Pengen tahu dia bakal ngomong apa lagi. Iyo, kau mungkin nggak kena. Mamamu nanti kalau kena bagaimana, bos? Kadang tuh kita keras kepala sebelum kepala kita tuh kebentur dengan hal yang benar-benar nyakitin. Jauh-jauh kok deh. Terus saya bilang, saya kira kau nggak percaya corona. Saya percaya. Terus kenapa kau takut sama saya? Masih bersama Desi Aswan dan saya juga masih ditemani oleh Kuku Lestario Adi. Kak Kuku masih semangat? Masih semangat. Kita dari terang benderang langsung meredup. Mudah-mudahan semangat Kak Kuku masih terus. Dong. Kan duta ya, COVID. duta harus semangat kan? Nggak boleh menye-menye, nggak boleh manja-manja. Apalagi sudah melewati begitu besar perjuangan ya kali ya. Kenapa ngangguk-ngangguk dong? Iya dong. Ya karena biasa aja kita biasa. di dalam situ. Biasa aja. Kak Kuku, capek Kak Kuku ngomong? Sebenarnya enggak, cuman karena pembahasannya kan manis. Berulang-ulang. Iya, pembahasan jadi, berulang. Iya. Minum dulu biar nggak capek. Udah habis ini. Hingga tetes terakhir. Ya, oke. Kita mulai santai nih. Kalau pembahasan yang berulang-ulang mungkin karena ketemunya sama influencer, ya pembahasannya itu tadi. Bagaimana bisa terpapar dan lain-lain. Saya mau tanya, Kak Kuku. Apa itu? Konspirasi. Apa yang konspirasi? Percaya sama virus corona? Percaya dong, kan udah kena. Itu salah satu alasan. Sebelumnya? Enggak. Kenapa tadi kan sempat bahas kenapa saya mau jadi relawan? Karena percaya ada corona. Jadi persoalan itu konspirasi, dibuat, ada sendiri karena kepentingan politik, suatu apa kalau kita nonton YouTube tuh globalis, apalah segala macam. Saya nggak peduli itunya. Saya percaya dan peduli ini berbahaya untuk saya, kamu, kita, orang tua, anak-anak saya, istri saya. Itu bahayanya di situ. Jadi saya nggak peduli itu dari mana asalnya. Yang jelas virus ini ada, seperti itu. Iya. Ya. Tapi pernah tidak istilahnya gini, kebanyakan dan bukan kebanyakan sih dalam istilahnya lingkup pergaulan saya pun banyak anak-anak muda yang seperti itu, acuh tak acuh ya karena merasa menganggap bahwa ini adalah konspirasi. Yeah. Ini adalah sesuatu yang dibuat-buat dan lain-lain sebagainya. Bahkan bukan cuma itu ya, public figure pun yang istilahnya bisa menginfluence orang melakukan hal yang seperti itu pula. Mau secara bilang terang-terangan. Jerings nih maksudnya? Nah ya seperti itulah. Kita takut nih Kak, karena Kak Jerings juga sempat nantang dokter yang pernah kita interview tuh Kak. Dan dari Kak Kuku sendiri menilai orang-orang seperti itu? Nggak apa-apa, hak dia. Cuman mau tahu kalau dia kena atau jangan dia deh. Orang yang paling dia cintain, dia ngapain sih? Cuman pengen tahu itu. Anggaplah siapa? Jering. Atau si A lah, jangan Jerings lah. Anggaplah si A siapa? Anji, Manji. Anji emang percaya nggak percaya? Nggak ngikutin. Oh, enggak gitu. Nggak penting. Oh gitu. Ya baiklah. Terus Kak. Lanjut. Si B lah, si B. Belum ada tuh inisial B. Belum ada. Ya, si B lah. Ya. Kalau C kan bisa Deddy Corbuzier. Iya ya, benar juga ya. Jadi iya. B benar. Benar ya, B. Benar, cari aman. Ya. Jadi anggaplah si B nggak percaya yang konspirasi ini buatan Cina, buatan Amerika, buatan Israel, bla 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 bla. Nggak percaya. Dia sayang banget sama anaknya. Kena, anaknya mati. Pengen tahu dia bakal ngomong apa lagi. Gitu aja.
saya agak speechless ya. Istilahnya membayangkan ketika orang terdekat saya mengalami hal seperti itu. Berarti kamu deh nggak percaya nih posisinya sekarang. Gini. Tapi sakit, divonis sama dokter. Kalau nggak percaya sama dokter, berarti dia mestinya nggak bawa ke rumah sakit dong. Iya kan? Ya. Nah, terus divonis corona. Sesak nafas, pakai ventilator, akhirnya lewat, meninggal. Terus dia mau peluk, dia mau cium, nggak bisa. Dia tetap marah-marah tuh. Mau tetap marah-marah nggak? Enggak. Jadi kan akhirnya jatuhnya ke situ. Dan memang ya pada saat ini rata-rata yang terlihat adalah istilahnya kalau dalam lingkup saya tadi ya seperti saya katakan bahwa anak muda yang istilahnya harus bisa mengedukasi, lebih sering baca dan lain-lain itu malah seperti itu. Nggak mesti anak muda sih semua. Ada juga ya. Mungkin Nggak, itu di maksudnya kalangan dari itu bukan tanggung jawab anak muda, Ya. semua. Kan kadang kalangan kalau kita mau ngomong kalangan ya, ada di suatu daerah kalangan agamis merasa nggak perlu yang dianjurkan pemerintah, cukup dengan beribadah, menjaga kebiasaan-kebiasaan ini itu sudah cukup. Kalau keluarganya yang kena gimana? Dia deh yang kena. Tapi Kak Kuku ngikutin nggak informasi-informasi itu? Ngikutin ya, walaupun itu konspirasi diikutin. Ngikutin. Saya sempat bukan setuju Jerings ya, ada di Instagram TV yang agak panjang kan, Instagram TV itu ada pendapat seorang profesor apa doktor dari Amerika, bisa dilihat nanti dicek, membuat pernyataan itu saya setuju. Jadi waktu kita di swab, dicek di alat PCR itu so far tidak bisa memilah, saya lupa istilahnya, di dalam tenggorokan kita, di sampel liur, di sampel lendir kita itu, di alat PCR itu belum bisa dipisahkan mana zat enzim atau apa gitu yang untuk melawan virus. Itu ada tuh, mana virusnya, mana dan lain-lain segala macam. Itu nggak bisa yang dibaca tuh, oh ini tuh karakteristiknya gini, dia punya mahkota, ini kayaknya corona nih. Bentuk virusnya itu sendiri ya, yang seperti itu. Iya. Itu saya percaya tuh karena terlihat. Iya, karena bahkan di KMK keputusan Menteri Kesehatan yang kita terapkan sekarang, yang diterapkan Indonesia di keputusan Menteri Kesehatan 413 itu, vonisnya virus ketika 10 hari kita kena, saya kena 10 hari, ketika saya nggak bergejala, dianggap virus yang ada dalam tubuh saya itu sudah tidak mampu menularkan. Oh iya. Walaupun hasil swabnya positif, itu dianggap yang terbaca oleh PCR itu hanya tubuh virus yang sudah mati. Berarti jadi ini kemampuan untuk menularkan itu sudah tidak ada. Khusus untuk yang orang tanpa gejala, Iya. yang maksud. Nah, jadi bagaimana, itu kan sempat saya tanya tuh sama salah satu dokter, dokter Ece, saya bilang, apakah alat PCR tidak bisa membaca virus aktif atau virus sudah mati? Dia bilang tidak bisa. Bagaimana kita bisa itu? Harus melewati proses yang lebih advance, yang lebih komprehensif. Itu dengan salah satu caranya adalah pengkulturan. Itu lebih istilah medis lah. Iya, Jadi dikultur, dipisah betul-betul, bla 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 bla, panjang prosesnya dan lebih mahal akhirnya. Dan ini mungkin yang istilahnya tidak masuk tuh dalam ranah konspirasi. Karena kan orang-orang itu nggak mau tahu, dia mau percaya apa yang panutannya bilang. Kalau Kak Kuku siapa panutannya? Allah. Subhanallah. Sama Nabi. Ya, Kak Kuku pernah tidak menghadapi orang-orang ya seperti itu? Pernah. Dan apa yang Kak Kuku lakukan? Apakah itu pada saat menghadapi orang-orang seperti itu? Itu saya bilang, kau mungkin tidak kena, mamamu nanti kalau kena bagaimana bos? Saya kasih begitu. Tapi itu yang sebelum atau sesudah Kak Kuku terpapar? Sebelum. Nah, ini ada cerita nih. Nggak apa-apa kan durasinya? Nggak apa-apa. Ini kita sampai besok juga ya nggak apa-apa ya. Nanti editor yang capek Teman sendiri. saya. Temennya editor kamu juga? Iya, baik. Kameramen, dia editor sekaligus. Semua dia? Semua dia, multitasking, iya. Ada teman saya, dari awal tuh nggak percaya ini konspirasi kak, gini segala macem. Kalau ada yang diusir di rumahnya karena selalu keluar rumah dan dia tidak boleh pulang ke rumahku,
Saya terima kok apa adanya. Nggak usah mau kau cuci tangan apa segala macam. Jangan mau kau pakai masker bla 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 bla. Dia bilang begitu tuh. Begitu saya masuk, dia lihat informasiku di Instagram. Apa yang dia bilang? Dumba-dumba Enggak, galetak. dia bilang. Enggak. Kak, bagaimana caranya orang masuk situ, Kak? Ya, begini. Dia itu langsung Langsung nge-WA DM. Iya, langsung DM. Siapa mau masuk? Saya bilang begitu toh. Saya jelaskan dulu begini caranya, begini. Terus saya bilang, siapa mau masuk? Enggak, Jika saya kayaknya ini OTG Kak juga. Bukannya kau enggak percaya, bukannya ini konspirasi. Enggak, Kak. Soalnya Maceku di rumah sudah khawatir. Akhirnya kan dia menyerah bukan sama keadaannya, tapi sama lingkungan. Bagaimana nih kalau begitu? Bagaimana kalau begitu? Kak, mau Kak masuk, Kak. Saya bilang, kau belum rapid, kau belum swab, tapi kenapa kau mau masuk? Berarti dia secara langsung sudah percaya bahwa itu ada. Padahal dia Bagaimana sudah ceritanya itu kalau begitu? adalah orang itu ya. Dan Saya bilang, ada bahkan yang bilang begini. Jadi tadi ya saya ketemu. barusan. Tadi saya ketemu. Dia bilang, jauh-jauh kok deh. Terus saya bilang, saya kira kau nggak percaya corona. Saya percaya. Terus kenapa kau takut sama saya? Saya bilang begitu toh. Bilang, kenapa kau takut sama saya? Kan kau nggak percaya corona. Bukan. Jadi dia coba menjelaskan dengan apa yang dia mau percaya. Ngerti Ki? Jadi dia mendenial itu. Rasa seperti gini, kalau orang bilang zaman sekarang ngeles. Ngeles. Benar. Ngeles. Iya, benar. Dan dia melakukan hal itu. Iya, saya kira kau nggak percaya. Kenapa kau pada takut sama saya? Kau takut apa? Saya bilang begitu. Enggak, nanti begini. Panjang lagi tuh Rosan. Capek deh. Nanti dia model-modelnya ada salah satu musisi yang habis menginterview seseorang yang mengaku dokter, profesor bahkan, dan tiba-tiba ternyata orang itu bukan dokter ataupun profesor. Itu tahu ngikutin berarti. Tadi ditanya. Ya kan lewat di timeline. Ditanya sosial media katanya nggak pernah ngikutin. Nggak ngikutin. Oh, gitu. Kan ngefollow misalnya informasi ini, informasi itu kan ada beritanya. Oh, iya, Cuman nggak dicari tahu. Dan Kak Kuku sendiri setelah istilahnya mendapati orang-orang tersebut, secara tidak langsung mereka menyerah di hadapan Kak Kuku. Itu sebuah kemenangan untuk Kak Kuku atau seperti apa? Enggak. Maksudku itu sampel, dan di momen ini, di media ini, di video ini saya cuma mau menyampaikan, kadang tuh kita keras kepala sebelum kepala kita tuh kebentur dengan hal yang benar-benar nyakitin. Mungkin kita kena, kita OTG nggak sakit. Tapi kalau orang tua kita, orang-orang yang kita sayang sampai meninggal, kalau nggak sakit, berarti dia nggak punya hati, bukan nggak punya otak. Seperti sama halnya juga, ini kan kita berbicara bukan cuma terkait persoalan virus ini, tapi nggak ada akhlak. Tapi ya itu tadi. Apa tuh? Data yang meninggal, orang-orang, keluarga orang yang pergi dengan cara seperti itu. Siapa yang menginginkan hal itu? Kak Kuku mungkin adalah satu di antara banyaknya orang yang sudah merasakan hal itu. Tapi yang ingin saya tahu bahwa apakah ada teman dekat dari Kak Kuku yang istilahnya sudah pergi Teman karena enggak, virus orang corona? tuanya iya. Orang tuanya. Jadi 3 malam sebelum saya keluar, saya lagi WhatsAppan sama dokter Ece. Dia kan concern juga. Dokter Ece itu anaknya Prof Idrus. Yep. Prof Idrus kan udah kena. Ya. Jadi dia minimal punya basic dan dia dokter, punya pengetahuan apa segala macam. Kita diskusi tuh. Dia juga salah satu orang yang gemes sama anak muda yang suka nongkrong kan anak muda, dia gemes sama anak muda yang masih sering nongkrong dengan tidak mengikuti protokol. Jadi kita sharing lah. Yep. Akhirnya janjian untuk bikin live IG bareng. Nggak lama setelah itu, mungkin setengah jaman, terus ada masuk WA grup teman saya ngabarin, assalamualaikum, bla 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 bla. Malam ini bapak saya meninggal karena COVID.
Yang sedihnya apa? Meninggal kan hampir kita juga calon meninggal kan. Iya. Yang sedihnya kan itu proses pemakaman, Yap. proses nggak bisa cium terakhir, nggak bisa peluk terakhir. Yang sedihnya di situ. Nah, saya mau ngasih tahu, apakah kalian mau di posisi seperti itu? Gitu sih. Sedih. Karena dari beberapa informasi saja istilahnya ini kan dari bulan Februari Indonesia dinyatakan dari Maret Indonesia dinyatakan bahwa sudah ada yang terpapar virus corona, dan itu tadi protokol kesehatannya pada saat dimakamkan ya udah seperti itu. Keluarga sudah tidak bisa lagi menjenguk, keluarga tidak bisa, istilahnya bisa tapi melihat dari kejauhan mungkin. Dan dari banyaknya orang yang mengalami hal seperti itu kan istilahnya kita nggak tahu perasaan mereka yang merasakan hal itu seperti apa. Dan baru-baru ini terjadi wali kota Banjarbaru yang meninggal dunia juga karena virus corona. Itu. Hal-hal seperti itu kan memang yang tidak terduga istilahnya, sudah rencana Tuhan. Dan Kak Kuku sendiri melihat kondisi seperti ini, dari pandangan Kak Kuku deh, gimana sih? Apakah mulai trafficnya, kalau kita bicara traffic ini udah mulai nurun atau seperti apa? Mulai melandai atau seperti apa? Traffic untuk bukan angka pasiennya ya, bukan, tapi kondisi saat ini. Jadi menurutku untuk sekarang melandai apa enggak, saya nggak perhatikan baik-baik ya grafiknya. Cuman yang saya tahu banyak faktor yang mempengaruhi tabiat dan kebiasaan. Dulu kan persoalan dibilang yang sakit mau pakai masker. Akhirnya sekarang semua harus pakai masker. Karena ya benar, pakai masker tuh menghindari yang tertular dan yang menularkan. Dulu kan susah masker. Yap. Jadi kalau mau langka ngomong di mana-mana. Iya, jadi kalau mau ngomong dulu kenapa orang tidak pakai masker, memang karena barangnya susah. Kalau sekarang udah banyak. Sekarang kalau kelihatan orang banyak pakai, alhamdulillah sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang bagaimana nih sekarang, better than before. Jadi karena ketersediaannya ada orang pakai face shield di mana-mana, untuk nakes-nakes itu APD-nya banyak nih. Ya, makasih. Kak Kuku, ini pakai. Ya, seperti ini. Face shield dan masker. Tapi rata-rata kayak tempat-tempat umum seperti ini, tempat-tempat nongkrong sudah seperti itu sih, harusnya menerapkan. Harus. protokol Bukan harus ya, kesehatan. kan diwajibkan oleh Ya. pemerintah. Salah satu aturan juga tuh. Tadi yang sempat harus ngopi ya. Secara berkala tuh dari kelurahan, Babinsa turun ke tempat-tempat ya. seperti ini ngecek. Kak Kuku sendiri ngopi atau ngeteh? Mau keseharian tuh banyak ngeteh, tapi saya ngopi. Ngopi. Ngopi ngeteh juga. Kebanyakan ngeteh sebenarnya. Kebanyakan Jadi, ngeteh. Pagi-pagi ngeteh, malam-malam ngeteh. Jadi tapi lebih ngopi juga. fleksibel lah anaknya. Iya. Susu. Enggak. Kopi susu maksudnya? Kopi susu. Kalau susu lebih ke sarapan. Oh, lebih. Jadi ada timingnya ya, kalau kopi pagi Iya. atau susu. Susu juga sarapan. kadang malam. Kalau susu tuh lebih dicampur sama apa? Coco Crunch, kayak di film-film sereal. barat itu ya. Iya, baik ya. Lama di barat soalnya. Oh, begitu ya. Sulawesi Barat. Oh, lucu ya. Lucu Anda ya. Lumayan. Kak Kuku, apa proyek ke depan? Proyek ke depan. Nggak apa-apa diceritain. Nggak apa-apa, ceritain aja. Oh, ya. Oh, Jadi proyeknya mau buat lagu mungkin. kan jadi duta. Oh, jadi duta Sheila Duta on Sheila on Seven. Seven. Proyeknya sih melanjutkan kehidupan seperti biasa, menjadi orang yang lebih baik, terutama lebih disiplin, karena terus terang saya sebenarnya salah satu orang yang kurang disiplin terhadap beginian. Walaupun saya kemarin bagi-bagi APD, cuman kan bukan karena tidak percaya corona, memang ini kalau dipakai tuh lama-kelamaan sesek. Itu Jadi lagi kayaknya saya keracunan CO2. gaya hidup baru yang harusnya Iya. kita lebih menyesuaikan diri lagi seperti itu. Dan terima kasih banyak. Sudah nih. Iya, tehnya baru mau diminum. Nanti kita ngobrol lagi tapi di luar tayangan beda pastinya. Kuciwa saya nih. Nggak apa-apa, kita bakal lanjut lagi sampai besok pokoknya. Buat Kak Kuku ya, kita pantengin siapa tahu. Kalau ini apa harapannya sama new normal? Kalau new normal Menurutku saya new normal is not normal. Tidak juga sih seperti itu.
itu tadi yang saya bilang bahwa mungkin kita harus lebih menyesuaikan diri dan menerima keadaan saat ini. Kalau apalagi kita yang pekerjaannya sebagai jurnalis ya, mau Kenapa? tidak mau, Kan banyak berita jadi. iya banyak berita, tapi mau tidak mau ya kita harus tetap turun untuk mencari berita. Iya. Seperti saat ini, karena aduh Kak Kuku sudah diinterview secara virtual, masa Tribun Timur virtual lagi? Ini kan Tapi beda. kan maksud saya, jurnalis itu memang tinggi resikonya. Ya. Jurnalis di perang gimana? Tanpa ada COVID kan tetap harus turun Benar, ke benar. lapangan. Waktu demo, Iya. pakai helm belum tentu aman. Benar. Itulah. Jadi bukan tantangan sebenarnya buat jurnalis, benar nggak? Bukan Malah banyak tantangan, berita kan? bukan tantangan malah banyak berita, tapi itu lagi kembali lagi kita harus menyesuaikan diri Ya. dengan keadaan. Mau tidak mau ya tetap harus kita jalani bukan? Karena life must go on, bukan Betul. begitu ya? Dan hari ini show must go on juga dan kelar juga, ya kan? Udah kelar nih. Udah kelar nih, tapi tetap kita bakal ngobrol-ngobrol setelah ini dan terima kasih banyak juga buat Kak Kuku, Terima kasih. Lestario, Adi, Ya, Mas Adi saya panggil. Mas Adi. Dan follower sudah berapa nih? Setelah virus-virus corona ini apakah bertambah? Tambah. Bertambah. Tambah seratusan. Oh, lumayan. Tapi itu menarik. Hmm. Bahkan ada yang menganggap tuh saya interview sama beberapa influencer Hmm. dianggap pansos. Ya, Tapi sebenarnya kan ngapain pansos coba? kita yang pansos sama Kak Kuku. Bahkan di sebagian orang ada Iya. teman saya yang sampai ngapus bukan ngapus sih, menonaktifkan akun Instagramnya karena malu, takut ditahu dia terkena COVID. Seperti Nah, itu. sedangkan saya mau ngomong, saya di hari pertama tuh saya langsung ngumumin karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, benar sekali. Menjaga sesama juga Iya. ya. Ya, benar. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kak Kuku atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Baik, terima Dan kasih. Sekali Kita lagi juga sama ya, teman-teman terima di kasih. redaksi. Teman-teman newsroom. Dan terima kasih juga buat kalian telah menyaksikan tayangan ini, obrolan yang sangat menarik sekali dari part pertama sampai part terakhir, Mudah-mudahan berfaedah. sangat-sangat berfaedah. Apalagi buat penonton beda, ya kalian jangan bosan-bosan untuk menyaksikan episode-episode menarik lainnya karena beda akan hadir dengan berbagai cerita menarik dengan orang berbeda pula. Jangan yang ini mudah-mudahan, aja yang ditonton, yang lain nggak usah. Bolehlah, nanti diajak ya. Yang followers yang bertambah tadi itu diajak nonton tayangan ini. Dan Oke. sekali lagi Kak Kuku sehat selalu, salam buat keluarga. Amin. Tetap memberikan, Sehat juga buat semua. tetap menjadi anak muda yang inspiratif. Ya. Amin. Dan selalu berkarya. Siap. Dan selalu foto-foto, dan selalu. Dan sampai jumpa. Inilah Beda.